Minggu ini nak dan sedang kuliah bro. Oh nggih, wonten kuliah wae. Terbalik mriku. Jajal. Nggih. الفاتحة تعالى يجزينا الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نيته أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه الدنيا وكل دنيا من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نهوه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Da'watul Tammah wa Tadhkiratul 'Ammah, dakwah yang sempurna serta pengingat bagi semua kalangan. Kalangan yang pertama yang diingatkan oleh Al-Habibul Imam Qutbul Da'wah Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad rahimahullah wa radiyallahu wa Allah adalah kalangan para ulama. Kenapa yang diutamakan adalah para ulama? Karena Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyyati bi fasadil umara. Rusaknya rakyat dan masyarakat ini disebabkan karena rusaknya para
umara, para pemimpin. Wa fasadul umara bi fasadil ulama, dan rusaknya umara ini karena rusaknya para ulama. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu anhu ini adalah merupakan terjemahan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama mengatakan bahwa qaulul ulama syari'atun li sunnah. Ucapan para ulama ini adalah merupakan syarat, penjabaran daripada sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu syarihatun bil Quran. Sedangkan sunnah itu adalah merupakan penjabaran daripada Al-Quran. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa rusaknya rakyat masyarakat disebabkan karena rusaknya umarok, dan rusaknya umarok ini disebabkan karena rusaknya para ulama. Dijabarkan oleh Imam Ghazali dari sabda Rasulullah SAW, qiwamud dunya bi arba'i khisal. Dunia ini bisa menjadi makmur, baik tentram, atau yang sering kita dengar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu karena 4 faktor. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bi'adli umara, dengan adilnya para umara. Yang ketiga, bisakhail aghniyah, karena dermawannya orang-orang yang kaya. Yang keempat, bidu'ail fuqara, karena doanya orang-orang fakir. Hebatnya sabda Nabi Muhammad SAW dan semuanya, semua dari sabda Nabi Muhammad SAW ini kalau ditarik dari atas adalah hebat, ditarik dari bawah pun luar biasa. Inilah jawabul kalim yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mau dilewat mana, mau ditinjau dari sisi mana, dari atas dulu atau dari bawah dulu. Ilmunya para ulama kalau dari atas itu, keadilan para umara, kedermawanan para agniya, doanya para doanya para fuqara. Ya, yang keempat. Coba kita tarik dari bawah sekarang. Doanya orang fuqara, ketahuilah bahwa makmurnya orang-orang yang hidup di dunia ini adalah disebabkan karena doanya orang fuqara. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Hanya saja kalian dimenangkan oleh Allah dan digeronjong rezeki kalian oleh Allah ini adalah karena doanya orang-orang fuqara. Ya. Kalau orang-orang fuqara yang tidak mau berdoa, maka hendaklah yang nomor 3 membantu yang nomor 4. Apa itu? Agniya, membantu fuqara dengan kedermawanannya. Ya. Bisa khail agniya. Yang nomor 3. Karena nomor 3 tidak bisa dermawan, maka hendaklah diingatkan agniya ini oleh umara. Lewat apa? Keadilannya. Ya. Kalau umaranya tidak adil, umaranya ini perlu dituturi. Siapa yang tuturi? Ulama. Dengan apa ilmunya? Ilmu ulama. Dengan ilmunya para ulama. Yang hancur ini kalau ulamanya ruwet, sudah tidak ada lagi di atasnya lagi. Ya. Ya, akhir-akhir ini ulamanya sama ruwet. Ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bi'ilmi ulama. Maka di sini Al-Habibul Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad mengawali nasihat secara umum dan dakwah yang paling tepat itu adalah di kalangan para ulama.
ulamanya, para ulamanya dinasihati, ulamanya perlu diberikan dakwah secara sempurna. Bukan berarti kemudian ulama itu tidak mau dinasihati. Makanya di sini para ulama mengatakan, ulama ahli sufiyah mengatakan, min fitnatil alim ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnahnya orang alim itu lebih senang ngomong daripada mendengarkan. Ya. Artinya lebih senang nuturi daripada dituturi. Ya. Kalau nuturi sopan, tapi tidak dituturi mau. Apalagi maaf ya, di kalangan kiai-kiai Jawa. Kalau di kalangan para habaib, bukan karena ini banyak habaib, enggak, ya. Tapi ini fakta. Ya, kalau di kalangan para habaib, kalau ada pengajian, ada orang ngaji tausiah, mesti gitu. Berapa bulan yang lalu ketika saya ngisi pengajian acara hallnya Kiai Abdul Majid di Pasuruan, ya, begitu saya naik, ya, habaib satu orang bernama Habib Umar bin Abdullah bin Ja'far bin Syekhon, cucunya Habib Ja'far. Habib Umar bin Abdullah bin Ja'far, ya, bin Syekhon segala Habib Umar. Ketika saya berdiri, dia mengatakan dalam hatinya, dan dia ngomong di depan saya, tidak bisa dasar bicara, alamat aku tambah ilmu. Dia langsung diam. Sementara ada kiai di pojokan dua orang, yang kiai besar. Yang besar itu orang tuanya, bukan dia. Ya, kiai besar, tapi yang besar orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya. Dua orang ngomong karbi diri. Ya, ngomong karbi diri. Akhirnya Habib Umar ini sumpah. Diam. Si ngomong, dikeromi, plak. Diam, keluar dulu, dengarkan dulu. Terus ada saya bicara ini dengarkan. Ya, min fitnatil alim. Fitnahnya orang diberi ilmu itu lebih senang ngomong daripada mendengarkan. Ya. Sementara kita ngomong, dia juga ngomong. Jadi bodoh ngomongin. Marah ini Habib Umar. Dengarkan dulu, katanya. Diam dulu. Dan suaranya keras. Waktu itu suaranya keras. Yang pertama, hari Selasa yang lalu, hari Selasa yang lalu, itu hari Senin yang lalu, kira-kira 2 Senin yang lalu, ada peringatan 40 hari seorang istri dari seorang haji, dan haji ini Masya Allah suka bantu di pondok, rumahnya di Tumpang. Ya, juragan. Terus waktu itu pembawa acaranya Bahtiar masih jamek, yang bagian MC itu pembawa acaranya itu Bahtiar. Oke, bukan Bahtiar apa dia, bukan Bahtiar jamek ya. Pada waktu itu beliau sampaikan bahwa iftitah tawasul disampaikan oleh Al-Fakir Yasin, ada Kiai Fulan, tahlil Kiai Fulan, tausiah kembali kepada Al-Fakir lagi. Begitu kami naik berdiri, ada seorang kiai duduk persis di depan saya. Mulai saya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sampai habis tulisan handphone. Di depan saya sendiri. Tulisan handphone sampai saya selesai. Sementara yang lainnya, ya ada beberapa habaib yang tahu, ya ikut hadir, diundang sama beliau, memperhatikan. Ini malah tulisan handphone. Ya, di depan mata saya, di depan saya dulunya. Sampai saya selesai main-main handphone. Jorek nyonting itu pantes. Ya ini tidak main-main, tidak tahu main game mode atau buka apa itu Facebook atau apa, saya tidak paham. Cuma inilah fitnahnya orang berilmu, ya fitnahnya orang berilmu. Ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Dulu ketika kami ngaji kepada Al-Habib
Habib Alwi bin Salim Al-Idrus rahimahullah rahmatan abror, yang merupakan guru daripada para ulama-ulama di Malang. Beliau itu memberikan nasihat, kalian para kiai, para ustadz, jika terjun di masyarakat, seandainya tidak diberikan kesempatan untuk imami tahlil kah, doa kah itu, atau ngasih tausiah mau itu hasanah, kalian yang enteng-enteng saja, yang asyik, yang ringan-ringan saja, enjoy bahasa kita ini ya, sing enak ya. Kenapa? Tidak usah dalam hati kalian itu tersisipkan, saya ini punya ilmu, berhak untuk ngisi, kenapa saya tidak dikasih kesempatan ngasih mau itu? Kenapa saya tidak disuruh doa? Kenapa saya tidak disuruh bimbing tahlil? Tidak usah. Kalau kalian tidak diberikan kesempatan itu semuanya, ucapkan alhamdulillah. Kan repot-repot, gak usah sakit hati, mana sakit hati. Repot-repot gak usah. Kenapa? Karena berarti kalian ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya enak wis. Paling-paling kok boleh diberkati ya bodoh, kata beliau. Ya, berkati bodoh, salah berkati bodoh, gak repot-repot bisa. Ya, coba kita lihat bimbingan beliau mengajarkan apa? Ikhlas. Ya. Jadi manusia yang ikhlas, kata beliau. Ya. Ini tuntutan, di mana yang dikatakan oleh para ulama, fitnahnya orang alim itu lebih senang bicara daripada mendengarkan. Padahal hikmahnya, kenapa Allah menciptakan dua telinga dan satu mulut? Ya, supaya kita banyak mendengar dan jangan banyak ngomong. Biar yang ngomong satu kali aja, tapi dengarkannya dua kali. Begitu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad rahimahullah wa radhiyallahu wa arda di dalam kitab yang kita baca ini, pertama yang perlu dinasihati itu adalah mereka para ahlul ilm, para ulamanya. Karena kalau sudah ulamanya yang kena, ya, maka al-hasad fima baina ahli ilmi asyaddu. Hasud di kalangan orang-orang ahli ilmu itu lebih parah. Imam Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah, ada orang datang kepada beliau, ada riwayat Malik bin Dinar mengatakan, ya Imam, tidak ada dalam hatiku rasa iri kepadamu, rasa hasud kepadamu. Beliau menjawab, iya, karena engkau bukan saudaraku dan engkau bukan tetanggaku. Lu kenapa? Karena kebanyakan sifat hasud itu muncul dari tetangga atau dari famili. Yang kedua, karena kalian bukan orang yang berilmu. Memangnya kenapa? Karena saya akan menerima persaksian orang awam di antara mereka, sementara saya tidak akan pernah menerima persaksian orang berilmu di antara mereka. Jadi kalau orang awam, saya akan jadi saksinya ini, saya terima. Saya jadi saksinya ini, saya terima. Kenapa? Orang awam. Tapi kalau orang berilmu, saya akan menjadi saksinya si fulan yang berilmu, tidak saya terima. Kenapa kalau tidak diterima? Li'annal hasad fima bainahum asyaddu. Karena sifat iri di kalangan orang-orang berilmu itu sangat parah. Ya akhir-akhir ini, ya kan? Kalau kita lihat medsos, sumpah, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana. Ono sing ambil ketokno pedang bareng. Ya, sudah ketokno pedang, habis itu pinjam namanya, nyadut namanya Kiai Zaini Abdul Wali, guru sekumpul. Ya, itu guru sekumpul, walaupun namanya dipakai nama-nama Maulana. Apa kan Maula?
ya sholli wa sallim daiman abada saja. Ya, tak beri maulana dedek bengek. Tapi dicatut-catut dalam rangka memunculkan sifat hasad di antara ahlul ilm. Si bingung akhirnya orang awam. Ya, sebetulnya supaya nggak bingung itu gampang. Oh, habis ini kuat. Terus gampang guys. Ya, tak dengar dan dia tak dengar, dia nggak tahu. Ya, duh, kalau ini telepon, oh gampang. Pakai HP jadul ya. Oh enak sekali nanti kayak nonton. Ya, nggak kita kayak nonton peperangan sifat hasud di antara mereka. Aman. Al-hasad lima baina ahli ilm asyad. Sifat hasud di antara ahli ilmu itu sangat parah sekali. Dan itu juga kita alami. Buktinya gini yang saya ceritakan tadi itu ketika saya memberikan tausiah dan diminta untuk tausiah. Ya, itu Habib Umar bin Abdullah bin Habib Ja'far As-Segaf itu nunduk sambil dia mengatakan, ya Ustaz, lek niko itu ngadeg di hatiku mesti ngomong alamat tambah ilmu, ono wawasan anyar sing tak terima. Tapi saya dari hawas ada kiai ngomong berdua tadi ini sampai tak kepeloni si pancet tadi. Coba tadi terus ngomong tak kepeloni, saya berdiri tak usir-usir keluar. Munculnya seperti ini adalah karena sifat hasad. Ya, sifat hasad. Ya Allah hasad, hati-hati dengan sifat hasad. Fa'innal hasad yaqulul hasanat. Karena sesungguhnya sifat hasad, sifat iri, dengki dan seterusnya itu akan memakan kebaikan. Pahala ibadah kita dimakan oleh sifat hasud kita. Kama taquluna ul haqq, sebagaimana api yang memakan kayu bakar cepat dihabiskan. Para ulama mengatakan, seandainya aku mau hasud, maka lebih baik aku hasud kepada orang tuaku saja. Kenapa? Karena yang berhak makan ganjaranku bukan orang lain, tapi orang tuaku. Seandainya ganjaranku diambil orang tuaku semua, aku senang. Mereka akan tambah banyak pahalanya. Tapi aku harus susah ketika ganjaranku diambil oleh orang lain. Dan karena aku susah, makanya aku tidak hasud. Enak. Daripada nanti pahala sifat amal ibadah saya itu dihabiskan oleh sifat hasud yang saya miliki. Ya. Dan orang yang hasad itu dalam semua hal, seperti akhir-akhir ini yang gonjang-ganjing yang ada di medsos ini semua munculnya dari sifat hasad. Ya. Dari sifat hasud. Sebetulnya kalau kita tidak mampu seperti mereka orang-orang yang mulia, kita cinta saja. Kenapa? Karena dengan modal kita cinta kepada beliau-beliau, almarhum ma'aman ahad yaumal qiyamah. Ya, orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai di hari kiamat. Ingat sahabat Salman Al-Farisi, bapaknya bukan Quraisy, bapaknya bukan orang mulia, bapaknya bukan orang yang terhormat, tapi bapaknya adalah dari Iran. Namanya Farisi. Farisi itu Faris Iran. Ya. Bapaknya Salman, sahabat Salman radhiyallahu anhu ini adalah yang bagian menjaga api, dan api ini disembah oleh penduduk Iran. Dijogo, sing jogo sapa? Abahnya Salman, abahnya sahabat Salman. Ya, abahnya sahabat Salman. Bergabung dengan Kanjeng Nabi. Cintanya luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Sampai-sampai saking dekatnya dengan Kanjeng Nabi, saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, Rasulullah bersabda apa? Salman ini Ahlul Bait. Salman ini sudah seperti keluarga saya sendiri. Padahal bapaknya ini adalah tukang jogo api.
Jadi kalau kita tidak mampu, tidak diberikan oleh Allah seperti yang diberikan kepada orang-orang yang mulia, kita cinta supaya kita masuk dalam kelompok mereka, ya, supaya kita masuk dalam kelompok al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Salman bin Ahlul Bait, ya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak. Apa hebatnya budak? Ikut Kanjeng Nabi sejak kecil, sejak Kanjeng Nabi masih kecil, masih bayi, ya, merawat Kanjeng Nabi karena budak daripada orang tuanya. Setelah itu dibebaskan. Dan Zaid bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah ini sampai mendapatkan gelar apa? Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anaknya punya gelar apa? Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama gelarnya? Usamah bin Zaid. Umur 18 tahun oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menjadi panglima perang. Kalau ada apa-apa, Usamah bin Zaid suruh maju karena orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Ya, asalnya bapaknya adalah seorang budak, keluar masuk di rumah Kanjeng Nabi dengan bebas. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang bisa mendapatkan pangkat dicintai harus berangkat dari cinta dulu. Ya, cinta dulu. Cinta sangat luar biasa, baru akan mendapatkan kedudukan dicintai. Ya, dicintai. Dan bukan manusia yang hebat ketika dia cinta kepada Kanjeng Nabi, itu sudah semestinya. Tapi yang hebat itu adalah kalau sudah mendapatkan kedudukan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini manusia yang hebat. Kedudukannya sudah pada kedudukan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Dan banyak ulama-ulama kita, bahkan sampai detik ini, sampai sekarang ini, banyak ulama-ulama yang mendapatkan kedudukan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu berangkatnya harus dari hati yang bersih. Ya, berangkat dari hati yang bersih. Jangan ada hasad, jangan ada sifat iri. Kemudian tanamkan rasa mahabbah. Alimu auladakum mahabbata Rasulillah. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Abdul Yamani, yang mantan Menteri Penerangan Arab Saudi. Namanya Syekh Muhammad Abdul Yamani. Itu karang kitab. Kitabnya berjudul Alimu auladakum mahabbata Rasulillah. Ajarilah anak-anakmu itu cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya, cukup? Belum. Ternyata setelah beliau mengarang kitab tersebut, beliau karang lagi kitabnya. Alimu auladakum, menyempurnakan karangan yang pertama. Alimu auladakum mahabbata ahli baitin Nabi. Ajarilah anak-anakmu untuk mencintai keluarganya Kanjeng Nabi. Ya, ajarilah anak-anakmu untuk mencintai keluarganya Kanjeng Nabi. Kitab ini dulu luar biasa, dibagi-bagi banyak sekali. Pada waktu itu kalau tidak salah Habib Ali, Ustaz Habib rahimahullah itu dapat kiriman banyak dari Jeddah waktu itu. Kemudian dibagi-bagi, banyak kiai-kiai yang dibagi. Ya, termasuk kami termasuk diminta untuk dibagi. Ya Hasan, kiai siapa yang perlu dibagi? Ya, saya bilang ini Ami Humaydi. Oh iya, nanti apa pola? Terus kiai siapa lagi? Sebulan. Masya Allah. Ya. Ketika kita membaca kitab tersebut, baru
rasa mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda itu sahabat yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Didoakan oleh Kanjeng Nabi, doanya itu 4. Ya. Allahumma barik lahu fi rizqi wa barik lahu fi dzurriyyati wa barik lahu fi umri wa adkhilhul jannah. Ini doa hebat-hebat semua 4-4-nya. Ya, 4-4-nya hebat. Berkahi rizkinya. Di Madinah itu setiap 1 tahun panen kurma cuma 1 kali. Tapi kebunnya sahabat Anas bin Malik itu 1 tahun panen 2 kali. Mudah-mudahan rezeki kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kalau barokah. Kata Imam Syafi'i, kalau rezeki kita ditempeli keberkahan oleh Allah, katsaratu, maka akan menjadi banyak. Ya, maka akan menjadi banyak. Karena rezekinya itu barokah, untuk ini cukup, untuk ini bisa, untuk ini bisa, untuk ini bisa, untuk ini bisa. Karena barokah. Ya. Wa barik lahu fi dzurriyyati. Berkahilah Anas bin Malik ini di dalam keturunannya. Wa barik lahu fi umri. Berkahi Anas bin Malik dalam umurnya. Kata sahabat Anas bin Malik, aku diberikan hidup oleh Allah hatta sa'idul hayat, sampai saya ini bosan hidup. Kenapa? Karena beliau diberikan usia oleh Allah itu sampai 105 tahun. 105 tahun. Ya. Pada zaman dahulu itu sangat panjang. Ya. Sangat panjang. Nah, begitu. Beda dengan tahun-tahun yang saat ini kita alami. Beda. Al-Fakir mengajar di Masjid Ebong Arab ini kalau tidak salah kisaran 18 tahun. Gak kerosok. Ya, baru 12 tahun kira-kira yang tidak kerosok. Setahun sekarang ini yang kita rasakan seperti hanya 1 bulan. 1 bulan seperti 1 Jumat. Ya. Kapan kepada Jumat? Sekarang sudah Jumat lagi. Ya, mungkin sampean yang senang pengajian, alhamdulillah kepada Jumat. Si kapan bisa Jumat mah? Ya, Jumat mah nego. Saya seperti kalau dulu wah lama sekali. Saya masih ingat ketika saya masih kecil disuruh puasa sama apa itu gak kuat. Mulai kalau sudah sore itu bingung kudu mokel. Ya, kalau sekarang anak-anak kecil-kecil TK itu puasa Tuhan. Apa mana mari sahur sembahyang subuh cekeli handphone sudah. Ya, bawa sampai maghrib kau pak. Ya, dan waktu itu sekarang cepat. Sahabat Anas bin Malik itu diberi usia sampai 105 tahun. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah umur, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah fi taatillah wa taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, barokah umur. Malam Ahad kemarin Al-Fakir ada kumpul-kumpul dengan santri alumni di Jakarta. Persis jamnya seperti ini, habis maghrib kami kumpul-kumpul. Ada seorang kakeknya santri yang ikut kumpul. Dia bilang, Abu ya saya tunggu mulai asar, mendekati isya baru datang. Oh iya bang, minta maaf karena jalannya macet. Saya suruh duduk di atas, beliau tidak mau. Tidak duduk di bawah saja. Saya tanya, Abah berapa umurnya? Alhamdulillah 93 tahun. 93 tahun itu kalau Masehi berarti kalau Hijriah kira-kira 96. Ya, 96 tahun. Dan beliau ini adalah abahnya Mu'alim Sukri. Mu'alim Sukri yang di Darul Hadis almarhum ini abahnya. Ya, usianya 96 tahun. Dia duduk di atas, Pak udah duduk di sini aja. Kami kepingin ikut taklim. Masya Allah, malu kita. Ya, 96
6 tahun si ngejar-ngejar taklim, karena di rumah cucunya agak jauh rumahnya, dia ngejar di situ. 96 tahun masih ngejar-ngejar taklim, ya. Atau kalau bahasa 93 tahun Masehi ya, 93 tahun masih ngejar-ngejar taklim. Kita yang 39 gak ngejar-ngejar kadang-kadang. Ya, dibalik ya, 39 gak ngejar. Subhanallah, luar biasa. Inilah kalau umur itu dibarokahi oleh Gusti Allah. Ya. Yang terakhir apa? Wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Ya, beliau mengatakan, saya ini meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi 2286 hadis. Dari 2286 hadis itu, hadis yang paling aku senangi cuma satu. Apa itu? Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai besok di hari kiamat. Kenapa kok saya senang hadis ini? Dari 2286 hadis yang saya terima dari Kanjeng Nabi, karena hadis inilah satu-satunya hadis harapan saya. Satu-satunya hadis yang saya harapkan, yang saya buat sandaran untuk apa? Untuk berkumpul bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena saya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, saksikanlah bahwa aku cinta kepada Kanjeng Nabi dan aku juga cinta kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, supaya aku dikumpulkan bersama dengan beliau-beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengawali kitab ini dengan nasihat untuk para ulamanya, karena para ulama ini lebih berhak untuk dinasihati sesuai dengan kitab ini daripada yang lainnya. Ya, lebih berhak untuk dinasihati daripada yang lainnya. Masyaallah hadirin, waktu tinggal sedikit, sekedar mengingatkan bahwa malam Senin yang akan datang kita sudah masuk, insya Allah malam Selasa yang akan datang kita sudah masuk pada malam pertama bulan Dzulhijjah, ya, malam Selasa yang akan datang. Sehingga mulai malam Selasa lusa kita sudah dianjurkan untuk membaca zikir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Yang biasa dibaca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini dicontohkan oleh ulama-ulama kita dari Hadramaut itu Muslimah. Bahkan setiap hari mereka membacanya. Insya Allah kita juga akan baca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah adada ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal qadri wal matar. Ini artinya luar biasa. La ilaha illallah adada anfasil bashar. Aku baca la ilaha illallah sebanyak tetesan-tetesan air hujan. Berapa tetes air hujan setiap kali itu? Iso itu dikeroncong saja kita nggak bisa hitung, apalagi tetesan-tetesannya, ya. Tapi kita membaca la ilaha illallah sebanyak hitungan tersebut. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa, la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang masuk bentengku aman orang itu dari azabku. Sebanyak apa kita baca la ilaha illallah? Sebanyak yang ditulis oleh ulama salaf kita ini. Sadatun al-Alawiyyin, ya, dari Sadatun al-Alawiyyin itu memberikan bimbingan kepada kita. Syukur kita orang-orang yang hidup sekarang ini tinggal praktek ngeplok, ibarat makanan tinggal ngeplok, ya, tinggal ngeplok topeng, nggak usah kita
cari iki asalnya ya apa sih harus ada sesuai. Teman udah ini gitu iki apa oleh caranya moto wijen kok iso telaten situ gitu. Tidak usah kesuwen. Ini kita sudah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengamalkan saja. La ilaha illallah adada mu'mina hatta tufar. La ilaha illallah sebanyak itu kan dosa-dosa kami sampai dosa-dosa kami diampuni oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita amalkan. Berikutnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berbicara tentang 10 hari terakhir yang paling afdol adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan karena seringkali turunnya Lailatul Qadar. Berbicara tentang 10 hari pertengahan maka yang afdal adalah 10 hari pertengahan bulan Sya'ban karena di situ ada malam nisfu Sya'ban. Berbicara tentang 10 hari pertama maka yang afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di situ ada pelaksanaan ibadah haji. Jamaah kita yang hadir di setiap malam Sabtu ada beberapa orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mudah-mudahan segera juga diundang untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, salat di Masjidil Haram, ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena di situ ada pelaksanaan ibadah haji. Maka yang pertama, afdolnya 10 hari pertama adalah bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, walaupun hadisnya dhaif, tidak sahihnya dhaif, tapi hadis dhaif di fadhilil amal bisa kita buat untuk sandaran melakukan amal ibadah, bukan berbicara tentang halal atau haram. Hadisnya dhaif, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Di situ dikatakan ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana Allah senang untuk disembah sebagaimana Allah disembah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gusti Allah itu senang sekali ketika melihat hamba-Nya melakukan ibadah. Tapi ketika kita melakukan ibadah, Gusti Allah lebih senang lagi kalau itu tempat berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'ti lusiyamu kulli yaumin bisyami sana. Orang yang melakukan puasa 1 hari mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Diawali hari Selasa, ya, lusanya hari Selasa insyaallah. Wa qiyamu kulli lailatin bi lailatil qadar, dan yang melakukan qiyamul lail di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terus mendapatkan Lailatul Qadar, utamanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Ini pahala yang luar biasa. Ini pahala yang luar biasa. 1 hari sama dengan setahun. Kalau 2 hari 2 tahun, 3 hari 3 tahun. Begitu terus deh sampai tanggal 8. Ya tanggal 9-nya itu 2 tahun. Ya tanggal 9-nya itu 2 tahun. Berarti 10 tahun. Masya Allah. Dan itu mudah bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Kalau tidak, walaupun amalnya enteng, tapi kalau tidak diberikan hidayah, tak bisa kita melakukan. Contoh, kita sering mendengar hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kemudian subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya kalau kita sholat 2 rakaat kita dapat dunia seisinya. Ya, kita dapat dunia seisinya. Kalau 2 hari 2 dunia, 3 hari 3 dunia. Nah kalau kita setiap hari berapa dunia yang kita dapatkan? Ya. Oleh karena itu pahala itu tidak diberikan oleh Allah di dunia.
kenapa nggak cukup? Allah akan berikan pahala itu nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak cukup, kenapa kok tidak cukup? Satu hari sama dengan satu dunia, ya kan nggak cukup. 2 hari 2 dunia nggak cukup. Makanya dulu Ustaz Abi pernah mengatakan hikmahnya kenapa Allah berikan pahala itu nanti di akhirat. Karena satu dunianya kalau kita terima pahala itu sekarang tidak cukup. Yang kedua, uji manusia. Manusianya diberikan ujian. Ya. Karena sifat daripada manusia itu lebih sering cepat-cepat. Pahalanya kapan? Besok di akhirat ada meni. Ya. Si meni. Kenapa nggak sekarang? Kalau sekarang insya Allah semangat. Makanya kata beliau Al-Quran sudah menyitir daripada kebiasaan manusia. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Kalla, ketahuilah, bal tuhibbunal ajilah, akan tetapi kalian semua wahai manusia senang kepada yang cepat, sing pahalanya cepat. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu kan panjang lama, butuh bekal yang banyak, butuh saku banyak. Sering saya contohkan, misalnya ya, kita sering mendengar hadis barang siapa yang berangkat ke masjid hari Jumat awal waktu sama dengan corban apa? Onta. Waktu yang kedua lembu sapi, waktu ketiga kambing, waktu keempat ayam, waktu kelima telur dong. Yang kelima ini anggap jam 11 dong, jam 10 ayam, jam 9 kambing, jam 8 lembu sapi, jam 7 onta. Ya, jam 7 onta. Karena kita dapatnya itu nanti di akhirat, banyak orang yang pilih dong. Coba sekarang ya, takmir menyiapkan barang siapa yang datang jam 7 pulang nuntun unta. Ya, misalnya ya, insya Allah habis sholat subuh gak pulang. Ya, gak pulang. Apa? Pamitan sama istrinya. Dek, aku kok mari subuhan langsung saja Jumatan bisa. Oh, boleh jadi nuntun unta. Ya, tapi berhubung di akhirat yang wis pilih dong. Iya kan? Coba seandainya boleh nuntun unta atau sapi, insya Allah berapa ribu sapi milik sampean di rumah gak cukup omai ngungsi sesek karo sapi. Iya kan? Karena akhirat maka banyak milih dong. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, anak-anak kita semua soleh solehah, bahagia dunia, bahagia akhirat, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawbatan taghfir kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiradin au suhbah wal muslimina amirna amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bidishabi minna bil mustafa rasuli rudha bi kulli shuli sallallahu sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa
علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه علمنا وقرب لنا في ديننا مع أهل كل ثوابتك رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأهلا يا مولانا بخير من فاق الشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن نأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم المستتر وصلاة الله كوثر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.